Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Dedi Haji Wiono atau He Yung Yiming. Apabila arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga, pembawaan doa ini akan membantu beliau, dan juga dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupannya, pengabdian, dedikasi kepada agama, kepada masyarakat, semoga segera mengondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Dan sebagai wujud bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada, keluarga mempersembahkan beberapa persembahan maupun sarana tradisi sebagai simbol penghormatan kepada beliau. Marilah dengan penuh hikmah, penuh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa malam terakhir jenazah beliau disemayamkan di tempat ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali dengan menghormat menghadap peti jenazah, membungkukkan setengah badan sebanyak 3 kali sebagai tanda dimulainya acara pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Pujian air suci halaman 2 dilanjutkan. Yang pertama, persembahan dupa untuk almarhum dilanjutkan dengan pujian air suci halaman 3.
Dupannya dikumpulkan, silahkan juga buku pejabatnya dibuka halaman 4 mantra welas asik atau tapeju. Halaman 4. Namo Sipang Jenin Taksa Amitopo Namo Sipang Jenin Taksa Amitopo Namo Sipang Jenin Taksa Amitopo Namo Tapekwan Sein Posai Namo Tapekwan Sein Posai Namo Tapekwan Sein Posai Namo Alatana Tolaye Namo Aliye Polo Jete Sapolaye Putih Satopoye Maha Satopoye Maha Jalone Jaya Om Sapolavaye Sotanatase Namo Sicilingko Imam Aliye Polo Jeti Sopola Lingkopo Namo Nala Cinta Sili Maha Poto Sami Sapo Atato Supeng Asayi Sapo Satu Namo Posata Namo Pojama Paduto Tajata Om Polo Silo Jati Jalote Sili Moga Poti Satu Sapa Sapa Mola Mola Mosi Mosi Ritoyin Celo Celo Cemong Tolo Tolo Wasayeti Moha Wasayeti Tola Tola Tilingi Sapolaye Cela Cela Momo Pamola Mudili Isi Sena Sena Alasen Bola Seri Pasawasen Bola
Kita baca dulu terjemahannya 55 dan 56. Pujian Amitabha Buddha. Amitabha Buddha tubuhnya bagai emas berkilau, dengan parasnan indah bercahaya tiada bandingnya. Aura alis putihnya mencapai 5 gunung Semeru, matanya yang bening bagaikan 4 samudra. Dalam cahaya terangnya telah menjelma Buddha tak terhitung jumlahnya, dan pula menjelma sebagai bodhisattva dalam jumlah tak terhitung. Dengan 48 ikrar sucinya, ia menolong semua makhluk dan memungkinkan 9 tingkat menuju pantai seberang. Terpujilah surga Sukawati di barat, Mamaitri Karuna Amita Buddha. Terpujilah Amita Buddha, Amita Buddha. Mohon berdiri, nanti keluarga mengikuti di belakang tim untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah, dan yang ketiga memutari dan menghormati rumah-rumahan. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangannya di depan dada nanti, merangkapkan kedua tangan. 55 dan 56.
Namo Amito
duduk kembali. Bukunya dibuka halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali. Mantra persembahan makanan, embun surgawi dan kesempurnaan puja. 56 dahulu. Namo Parawe Sang Papasan. Namo Parawe Sang Papasan. Namo Parawe Sang Papasan. Sing Sarpara Palamita Sa Ta Che Wong E Che Kung To E Che Ko Asali Sa Ta Po Ye Kong Kong Po Ye Sa Sa Che Sa Kong Kong Che Sa 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 Sang Sing Sa Ye Wo Ro Sa Sa Li Cha Sa Chu Ma Ko Sang Po San Po Me Po Ko Po Cheng Po Chân Po Chien Sa Po Kong Cho Mo Sa Po Sa Sang Sing Sa Ho Yen A Pi Sa Sa Yi Po Sa Sa Chang Ve Chu Hoa Po Yen Che Nai Chơ Wo Ki Sa Chi Po Wo Ning Ye Wo Wo Ning Chi Nai Chơ Wo La Sa Ye Wo La Sa Chi Wo Ko Che Me Ta Wo Cha Ye Bồ Tát Ye Wo Sa Ta Ko Po Ti Sa Ta Ye Po Ra Po La Mi Ta Tu San Vô Ca E Vô Ca E Cu Bối Yo Con Po Len Linh Nhân Tao Mong Xiao Chú Chi Nên Phan Sang Sa Cho Po Ye Po Ra Po La Mi Ta Cu Ta A Na Ta La San Nhau San Po Ti Ko Cha Po Ra Po La Mi Ta San Ta San Cho Sa Ta Minh Cho Sa Vô San Cho Sa Vô Tân Tân Cho Nè Chú Y Che Cô San San Vô Si Cô Sa Po Ra Po La Mi Ta Cho Yo Cha Ye Che Ti Pa La Che Ti Pa La San Che Ti Po Ti Sa Po Nam Mô A Di Đà Phật Ye Tô Ta Che To Yen To Ti Ye Ta A Mi Li Ta Phật Bi A Mi Li Ta Sin Sam Phật Bi A Mi Li Ta Bi Cha Lan Bi A Mi Li Ta Bi Cha Lan To Cha Mi Ni Cha Cha Na Cha So Cha Li Sa Phật Nam Mô A Di Đà Phật Ye Tô Ta Che To Yen To Ti Ye Ta A Mi Li Ta Phật Bi A Mi Li Ta Sin Sam Phật Bi A Mi Li Ta Bi Cha Lan Ti A Mi Li Ta Bi Cha Lan To Cha Mi Ni Cha Cha Na Cha To Cha Li Sa Phật Nam Mô A Di Đà Phật Ye Tô Ta Che To Yen To Ti Ye Ta A Mi Li Ta Phật Bi A Mi Li Ta Sin Sam Phật Bi A Mi Li Ta Bi Cha Lan Ti A Mi Li Ta Bi Cha Lan To Cha Mi Ni Cha Cha Na Cha To Cha Li Sa Phật Nam Mô Sa Văn Tân Tơ Ye Tu Wa La Che Ti Om San Pa Lai Sam Pa Lai Nung
Nam mô sa va đan ta ye ta va lo che tim Om sam po la sam po la om Nam mô sa va đan ta ye ta va lo che tim Om sam po la sam po la om Nam mô sa lu ye tan ta ye to ye ta che ta Om solo solo pola solo sa po Nam mô solo ye tan ta ye to ye ta che ta Om solo solo pola solo sa po Nam mô sulu ye tan ta ye to ye ta cha ta Om solo pola solo sa po Om ye na san pa wa te la Om ye na san pa wa te la Om ye na san pa wa te la Om 61 baris kedua. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Thiên Thiên Ta Hai Chốn Posa. Namo Thiên Thiên Ta Hai Chốn Posa. Namo Thiên Thiên Ta Hai Chốn Posa. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha ke-10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. Sang Kui 65, 66 ya. 65, 66. Mohon berdiri. Marilah kita selalu membimbing arwah beliau Bapak Dedi, semoga berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sang Kui. Namo
67 bagian atas kata pelimpahan jasa kita limpahkan tanpa alat. 67 yen sasancang supano yen tedawe kamilya yen wedang sisyaju sesejam si pusata. 68 silakan duduk. Titik-titik kita isi dengan nama almarhum Bapak Dedi. Kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Dedi Hadiwiono. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tingkah gelisah almarhum, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 Maikrar suci ke-18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samnya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Silakan duduk. Kembali kita akan bersama-sama di saat membawakan doa malam terakhir almarhum Bapak Dedi Hadiwiono atau Bapak Heyumning. Apabila arwah beliau menempati surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia, Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nenpok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu mendudukan dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa-doa yang nanti akan diberikan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
impianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir almarhum Bapak Dedi, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya putra-putri beliau atau kerabat akan mendengarkan pesan moral Sang Buddha yang mengingatkan tentang pengorbanan orang tua untuk anaknya, tentang kasih sayang, cinta kasih dan welas asih dari orang tuanya yang pernah diberikan untuk anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada,
Semoga dalam benak putra-putri beliau akan selalu teringat pengorbanan dan kasih dari orang tua, dan bertekad menjaga nama baik keluarga, menjaga keharmonisan kerukunan di antara saudara dan famili sebagai balasan cinta kasih dan pengorbanan dari orang tua yang diberikan untuk anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, kebaikan dan pengorbanan dari orang tua, kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikan yang mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budaya Naputan Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Dedi. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, bergaul 10 tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk melepaskan. Di saat kita melayat famili, melayat relasi, kita sering ngasih saran, sabar ya, ikhlaskan ya, sudah menjadi takdir atau garisnya untuk meninggal. Namun ketika yang meninggal, yang mati adalah darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri, tidak gampang, tidak mudah untuk menerima kematian itu. Terhadap orang-orang yang kita cintai, kita cenderung untuk bersikukuh, untuk terikat. Terhadap orang-orang yang kita cintai, berharap perpisahan itu tidak akan terjadi. Namun di dalam berbagai kesempatan, karena banyak yang tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal adanya. Di kalangan umat Buddha ada karangan bunga, ada tulisan anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mengingatkan kepada yang meninggal, mengingatkan kepada keluarga dan para pelayat semua untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terbentuk, sesuatu yang pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian.
Itulah proses alami dan kudrati. Agama apapun, suku agama apapun, ya, tetap akan mengalami hal yang sama. Kematian meratakan semua tanpa kecuali. Di saat-saat akhir kita bersama-sama jenazah beliau sebagai wujud bakti dan hormat kepada beliau, kepada anak seorang, anak kepada orang tuanya. Kita telah bersama-sama membawakan doa. Doa-doa ini berguna dan bermanfaat bagi almarhum. Di masa kehidupan ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dikala orang tuanya masih hidup, dia pun patuh, taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal seperti yang terjadi saat ini, dia berharap agar arwah dari orang tuanya itu masuk alam surga. Sudah menjadi keinginan setiap orang dan harapan setiap orang, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Daripada ditinggal kematian oleh ayahnya, pemuda ini menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon pertolongan Sang Buddha dengan bantuan Sang Buddha, atau dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah ayahku itu bisa masuk alam bahagia, alam surga. Atas permintaan pemuda ini, kemudian Sang Buddha membawa pemuda ini di sebuah kolam, disambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya di kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar ke kolam, batunya tenggelam, dan minyak dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal, tim-tim doa atau pakar-pakar agama untuk datang ke kolam ini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Atas perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum yang baru saja meninggal itu saat ini berada di alam atas atau alam bawah. Kita tidak tahu. Kalau seandainya terlahir di alam bawah, alam penderitaan, ya, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga, bagi anaknya dan bagi siapapun yang mengenal beliau untuk membantu mengangkatnya di alam atas. Itulah bentuk kepedulian dari yang pernah mengenal beliau, membantunya melalui apa saja untuk mengangkatnya agar berada di alam atas. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau taruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dari kemarin saat sampai besok, dalam rangka membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal untuk mengangkat beliau seandainya telah di alam penderitaan. Lebih-lebih kita bersama-sama dari kemarin memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan orang tersebut berharap untuk telah di alam surgaku dan mempunyai kebajikan-kebajikan, maka akan kujemput dan kutaruh di alam surgaku.
Semoga menjadi harapan keluarga sepeninggal ini almarhum benar-benar dibimbing, ditolong oleh Buddha Amitabha, benar-benar menjadi kenyataan. Di samping pembawaan doa sebagai tanda hormat kepada beliau, di samping peti jenazah kita lihat suatu pemandangan yang sangat menyolok sekali, ada rumah-rumahan. Kita berharap ya sebagai simbol, sebagai doa, sebuah harapan sepeninggal beliau bisa menempati di alam sana fasilitas kehidupan yang sangat lengkap seperti ini. Seandainya betul almarhum nanti setelah meninggal ini bisa menempati rumah fasilitas kehidupan seperti itu, saya kira keluarganya akan bangga, tidak perlu mencemaskan dan mengkhawatirkan lagi nasib beliau di alam sana. Ketika beliau mau bepergian, ya kita sudah menyiapkan pesawat. Ketika mau bepergian jarak dekat, ada beca, ada mobil dan sebagainya. Biar dia tidak kecapean, disiapkan pembantu. Dan pembantunya saja dikasih nama, ya, agar tidak keliru, ya. Dan juga saya kira juga itu sebuah kemurahan hati dari seorang bos kepada pembantunya, ya, dikasih baju ala Chinese, namun tetap namanya nama Jawa, Parto dan Parti, ya. Dan juga dikirimi uang-uangan agar di alam sana pun tidak kekurangan di saat mau belanja. Ya, dan bermacam-macam fasilitas sebagai simbol sebuah harapan yang hidup kepada yang telah meninggal agar di alam sana mendapatkan fasilitas kehidupan. Apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Dia mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi di alam surga, dia mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong. Kemudian penasaran, ya rumah siapa ini? Penasaran turun ke dunia, tanya Sang Buddha. Sang Buddha kan bisa tahu, pas kita bisa melihat, bisa neropong. Ya. Sang Buddha, ketika saya hiking pergi ke surga, saya mendapati rumah yang masih kosong. Itu milik siapa? Perlu engkau ketahui bahwa rumah yang masih kosong itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini. Sekalipun dia belum meninggal, namun hadiah pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga. Demikian pula Bapak Ibu, saya yakin sebagai orang tua dalam keluarga beliau telah menanam kebajikan-kebajikan di tempat manapun, di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dimanapun juga. Tidak henti-hentinya mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk berpikir kesejahteraan orang banyak. Itulah kebaikan-kebaikan yang akan menemani beliau sampai kapanpun dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi mengirim rumah itu sebagai simbol doa dan harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Itu maknanya yang pertama. Yang kedua, rumah-rumah itu besok akan dibakar agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini, seolah-olah besok sudah dibawakan semua, agar arwah itu tidak melekat lagi. Arwah yang masih melekat dalam kehidupan dunia ini tidak bebas mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Kemudian yang ketiga maknanya tadi keluarga ditunjukkan, anaknya ditunjukkan, diperlihatkan untuk menghormati rumah-rumahan. Peninggalan-peninggalan, warisan-warisan dari orang tua hendaknya dihormati, dikembangkan. Jangan berpikir setelah orang tua meninggal kita bebas menjual dan lain sebagainya. Berpikirlah untuk mengembangkan jerih payah dari orang tua. Dengan susah payah orang tua membekali kita hingga kita seperti saat ini. Semoga dengan doa dan juga dengan simbol-simbol tradisi ini sebagai simbol penghormatan kepada beliau, apa yang menjadi harapan keluarga, beliau segera menempati alam surga bahagia, surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal karena kematian. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Triratna, Buddha, Dharma dan Sangha, arwah beliau akan terlahir di alam bahagia,
Sadu, sadu, sadu.